Kota Sibolga berada di pesisir barat Sumatera Utara. Garis pantainya rawan abrasi, sehingga keberadaan mangrove penting sebagai penyangga alami. Banyak kegiatan penanaman dan rehabilitasi mangrove sudah dilakukan oleh aparat, swasta, dan komunitas setempat. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dalam apa itu hutan mangrove. Selamat datang di petualangan kita hari ini. Di video ini kita akan menjelajahi ekosistem hutan mangrove yang menakjubkan, tempat di mana darat bertemu laut dan kehidupan berkembang dengan keanekaragaman yang luar biasa. Mari kita pelajari bersama tentang pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang berada di wilayah pesisir yang dapat hidup di tanah berlumpur, berair asin, memiliki sistem akar yang kuat untuk menahan gelombang laut. Mereka merupakan ekosistem penting yang ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, di mana mereka tumbuh di tanah berlumpur, berpasir, atau berlempung yang terendam air laut secara berkala. Akar-akar seperti akar napas dan akar jangkar membantu mangrove tetap kokoh. Daunnya juga bisa mengatur kadar garam, baik dengan mengeluarkannya melalui kelenjar garam atau menyimpan garam di daun tua yang akhirnya gugur. Mangrove punya karakteristik unik yang membuatnya bisa hidup di lingkungan ekstrim. Mereka tahan terhadap kadar garam tinggi, tanah yang minim oksigen, dan perubahan pasang surut. Ciri khas mangrove lainnya adalah sifat vivipar, di mana buahnya berkecambah saat masih di pohon. Bibit ini sudah siap tumbuh ketika jatuh ke tanah atau ke air, yang membantu mangrove bertahan di lingkungan pesisir yang dinamis. Mangrove memiliki peran luar biasa, baik untuk lingkungan maupun kehidupan manusia, terutama di wilayah pesisir. Sebagai pelindung alami, mangrove menjaga pantai dari abrasi. Akar-akar mereka yang kuat mampu menahan gelombang dan mencegah erosi, serta melindungi garis pantai dari kerusakan. Selain itu, mangrove adalah habitat bagi berbagai makhluk hidup. Ikan, burung, dan kepiting menjadikan hutan mangrove sebagai tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Peran ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Tak hanya itu, mangrove juga membantu melawan perubahan iklim. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah besar, menjadi solusi alami untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagi masyarakat pesisir, mangrove adalah sumber penghidupan. Hutan ini mendukung perikanan, ekowisata, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Diantaranya menjadi penanaman sistem alam, abrasi, dan sungai sebagai keanekaragaman hayati, penjernih air, penyerap karbon, serta menjadi sumber daya ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sisi ekonomi semakin kegiatan barang bangunan dan industri seperti kayu bakar dan karang, hasil perikanan dan biota laut, serta menjadi objek ekowisata yang menghibur masyarakat. Selain itu, juga menyediakan senyawa yang dapat diolah menjadi bahan baku obat dan penawar alami, serta menyediakan bibit untuk
klasifikasi ekosistem hutan mangrove terdapat dua komponen, yaitu yang pertama komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan atau flora, fauna, dan mikroorganisme. Yang kedua adalah komponen abiotik. Faktor abiotik hutan mangrove adalah faktor tak hidup atau benda mati yang ada di hutan mangrove. Faktor abiotik hutan mangrove meliputi tanah, air, cahaya matahari, dan suhu. Peran komponen abiotik dalam ekosistem hutan mangrove yaitu yang pertama adalah mengatur keseimbangan ekosistem, yang kedua mempengaruhi distribusi dan abundansi spesies, yang ketiga mengatur siklus nutrien dan energi, yang keempat menjaga kualitas air dan tanah, dan yang kelima membantu perlindungan pantai dari erosi. Tekstur tanah pada mangrove terdiri dari tanah liat, tanah pasir, dan tanah lumpur yang mempengaruhi struktur dan ketersediaan air. Karakteristik air di hutan mangrove tergantung pada pasang surut, curah hujan, dan jarak dari muara ke sungai. Air di dekat muara sungai cenderung lebih tawar, sedangkan di bagian yang lebih dekat dengan laut, yang kadar garamnya lebih tinggi. Kualitas cahaya yang dihasilkan dapat mempengaruhi tumbuhan dan reproduksi tanaman. Selain itu, cahaya matahari dapat mendorong pembentukan daun, batang, dan akar pohon mangrove. Suhu berfungsi untuk menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai. Di ekosistem mangrove, tanaman bakau atau mangrove yang lebar dan tahan angin serta badai dapat meminimalisir banjir akibat badai. Simbiosis merupakan hubungan khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme pada ekosistem hutan mangrove adalah pada kerang dan pohon mangrove. Kerang menempel pada akar mangrove mendapatkan perlindungan dari predator, sementara mangrove mendapatkan nutrisi dari kotoran kerang. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak untung maupun rugi. Simbiosis komensalisme pada ekosistem hutan mangrove yaitu pada ikan glodok dan pohon mangrove. Ikan glodok hidup di sekitar akar mangrove untuk mendapatkan tempat berlindung dan sumber makanan. Pohon mangrove tidak terpengaruh oleh keberadaan ikan glodok. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Simbiosis parasitisme pada ekosistem hutan mangrove yaitu siput bakau dan tanaman mangrove. Siput bakau memakan daun dan akar mangrove. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan mangrove dan bahkan menyebabkan kematian pada tanaman yang masih muda. Berikut ini merupakan video wawancara terhadap warga sekitar hutan mangrove. Dampaknya bagi masyarakat sekitar ini, Pak, apa yang terjadi sebelum pohon mangrove ini ditanam? Sebelum ini ada mangrove ditanam, sering kena banjir. Maka usaha warga, karena ini banyak rumah panggung, maka waktu itu kan terendam itu waktu sudah tanam pohon mangrove ini, mudah-mudahan sampai sekarang tidak pernah lagi banjir. Itulah perubahan. Apakah ada dari masyarakat juga ikut campur tangan dalam melestarikan dan merawat pohon mangrove ini, Pak? Dari masyarakat tidak ada campuri mengenai pohon mangrove yang diolah adalah Kecamatan tadi. Tapi ada kelompok taninya. Nah,
gerakan-gerakan penanaman segala macam perawatan masyarakat lah untuk melaksanakan. Masyarakat itu Ya. PT, Pak. Supaya sama-sama mendapat Begitu, apakah ada permasalahan setelah pohon mangrove ini ditanam? banyak permasalahan nih. Karena ini boleh bilangkan mata pencarian masyarakat dari kayu Pak. Sudah ditangani PT tapi tidak lagi jalan masyarakat lagi. Nah, inilah mata pencarian terutama. Ya dari luar lah segala macamnya kan nggak ada lagi di sini. Nah, begitulah keterangannya masyarakat. Berarti Pak, masyarakat di sini masih boleh mengambil atau mau mencari hasil di sini? Tidak bisa lagi, sudah di stop. Caranya sudah ditangani Mas Babi dan dikawal jika diawasi oleh kehutanan. Jadi terakhir lindung selama kebenaran. Upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove salah satunya dengan restorasi untuk mengembalikan karakteristik dan fungsi ekosistem ini. Adapun cara menanam bibit mangrove adalah yang pertama, tentukan lahan yang akan ditanamkan bibit mangrove dengan ciri-ciri air tenang atau ombak tidak terlalu besar, air payau, dasar berupa lumpur. Yang kedua, siapkan bibit mangrove yang akan ditanam. Yang ketiga, gali lubang untuk menanam bibit dengan jarak ideal antara lubang 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kali 2 meter. Masukkan bibit ke dalam lubang dan beri jarak 1 jengkal dari ketinggian air agar daun mangrove tidak terendam saat air pasang. Yang kelima, tutup lubang lalu tancapkan tiang penyangga yang terbuat dari kayu atau bambu dengan diameter berkisar 7,5 cm, panjang 1 meter, dan runcing di bagian bawahnya. Mangrove bermanfaat sebagai penahan abrasi atau pengikisan pada daerah pesisir pantai, ekosistem bagi biota laut, penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, penjernih air laut, menjaga iklim dan cuaca, dan menjaga pemanasan global.
masyarakat sekitar dalam mencari kebutuhan hidup yang bersumber dari laut. Dan PJAR melakukan penanaman mangrove upaya agar tidak sering lagi terjadi banjir dan memudahkan warga sekitar di sini untuk melakukan mata pencaharian. Hutan mangrove ini diawasi dan dijaga oleh PJAR. Nah, jadi masalahannya di sini bagi para pengunjung yang datang ke sini yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, dari penjelasan Bapak tadi dapat kita simpulkan bahwa sarannya adalah agar hutan mangrove tetap terjaga dan berfungsi dengan baik, perlu perawatan rutin dan kesadaran masyarakat ketika ingin berkunjung di hutan mangrove ini, seperti menjaga kebersihan dengan dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian perlu diadakan gotong royong dari warga sekitar dan kontrol dari PJAR. Juga perlu mengadakan edukasi lingkungan kepada masyarakat pengunjung yang ada di sekitar sini untuk menjaga lingkungan dan melestarikan hutan mangrove agar tidak dirusak, dan dapat mengetahui betapa pentingnya hutan mangrove bagi wilayah di pesisir pantai. Oke, di sini saya akan menyimpulkan hasil penelitian kami tentang hutan mangrove yang ada di Sibolga. Yang mana hutan mangrove di Sibolga ini memiliki peran penting dalam ekosistem di pesisir laut. Karena hutan mangrove di wilayah Sibolga ini memiliki peran penting dalam perkembangbiakan ekosistem laut, seperti kerang, ikan, kepiting, dan lain-lain. Dan hutan mangrove juga dapat melindungi penduduk masyarakat yang ada di sekitar pesisir ini, yang mana adanya hutan mangrove ini dapat melindungi penduduk dari abrasi atau banjir. Namun sebagian hutan mangrove memiliki ekosistem yang sangat buruk, yaitu akibat dari perbuatan masyarakat di sekitar, yang mana masyarakat dulu dapat, namun sebagian hutan mangrove di Sibolga ini memiliki kerusakan, yang mana ini akibat aktivitas warga. Oleh karena itu perlunya rehabilitasi untuk mengembangkan hutan mangrove di Sibolga ini.